Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berjumpa kembali dalam pelajaran matematika kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas bilangan berpangkat dan bentuk akar bagian kedua, yaitu satu bilangan berpangkat bulat negatif, bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat pecahan. Nanti ditambah dengan soal latihan. Sekarang kita mulai dengan pertama, yaitu bilangan berpangkat bulat negatif. Jadi saya sudah tulis rumusnya ini. Ternyata kalau ada bilangan berpangkat bulat negatif, kita jadikan saja bentuk pecahan. Jadi misalnya di sini A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. A-nya tidak boleh 0. Misalnya saya tulis begini. 2 pangkat negatif 3 itu ternyata sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Nah, pangkat negatifnya dijadikan positif, jadi dalam bentuk pecahan. Sehingga sama dengan ini 1 per 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2 sama 1 per 8. Jadi kalau saya bilang ambilkan air 2 pangkat negatif 3 gelas, berarti sama itu banyaknya 1 per 8 gelas. Yang jadi masalah dari mana berasal dari pangkat ini. Jadi saya coba tulis ini pembuktiannya. Di bagian yang lalu sudah kita pelajari bahwa kalau ada bilangan pokok sama lantas bagian, maka pangkatnya dikurangi. Jadi kalau ini kita kerja sama dengan 3 pangkat 3 kurang 5. Sama dengan 3 pangkat negatif 2. Nah, sekarang saya tulis pembagian ini. Tadi sebenarnya ini sama. Cara ini tulis sama caranya ini. Jadi boleh bagi begini, boleh juga bagi begini. Sekarang kalau saya menggunakan bagi begini, coba 3 pangkat 3 itu kan 3 kali 3 kali 3. 3 pangkat 5 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ada 5. Sekarang kita selesaikan ini kan, kalau bagi ini hilang, dihapus saja. Nah, tinggal muncul di atas 1. Ya, karena habis di atas 1, di sini di bawah tinggal 3 kali 3. Sama dengan 1 per, ini 3 kali 3 ini kan sama dengan 1 3 pangkat 2. Ternyata sama hasilnya, jadi ini 3 pangkat negatif 2. Kalau ada pangkatnya 2, sama kita tulis dalam bentuk pecahan. Jadikan pangkat positif ini turun 3 pangkat 2. Nah, ini. Dari rumus ini, dari pembuktian ini, maka kita dapat simpulkan bahwa kalau ada bilangan dipangkatkan pangkatnya bulat negatif, maka kita jadikan saja pecahan 1 per A pangkat N. A-nya tidak sama dengan 0. Berapa contoh di sini, misalnya bagaimana kalau ada soal 3 pangkat negatif 4. Karena pangkatnya negatif, tinggal kita bikin 1 per 3 pangkat 4. Sekarang seperti ini. Jadi ini 1 per A-nya di bawah pangkatnya jadi 3. 1 per A pangkat 3. Begitu juga ini. 1 per X-nya ini lari ke bawah, pangkatnya negatif Y jadi positif. Positif Y. Oke, begitu juga ini. Ini tadi dari seperti ini. Berarti ini pangkat positif, jadikan saja ini A pangkat 3. Negatif 3. Ya, sekarang kebalikannya. Ternyata kalau ada bilangan berpangkat positif, maka bisa kita balik seperti ini. 1 per A pangkat negatif N. Jadi misalnya contohnya, kalau ada 2 pangkat 3,
bisa kita tulis dalam bentuk pangkat negatif 2 pangkat negatif 3. Nah, sekarang bagaimana ini berasal? Jadi saya kasih contoh 3 pangkat 2 itu akan sama ditulis 3 pangkat negatif dalam kurung negatif 2. Nah, ini kalau kita berarti jadikan per, berarti ini nanti negatif 2, 3 pangkat negatif 2. Sehingga bilangan pangkatnya positif dijadikan pecahan, jadinya pangkatnya negatif. Ya, contohnya, 6 pangkat 2 kita jadikan dalam pangkat negatif, berarti tinggal kita tulis 1/6 pangkat negatif 2. Nah, begitu juga ini pangkatnya P, tinggal kita jadikan 1/A pangkat negatif P. Sama halnya ini, 1/X pangkat negatif Y. Nah, sekarang ini terbalik. Dari 1/3 pangkat negatif 4 berarti dia naik jadi pangkat positif 3 pangkat 4. Jadi diingat kalau ada pangkat bilangan bulat negatif jadikan pecahan bentuk seperti ini tadi. Ingat adalah bilangan yang berpangkat 0. Ternyata setiap bilangan bulat yang dipangkatkan 0 itu akan hasilnya 1. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi A ini adalah bilangan bulat asal A tidak sama dengan 0. Nah, sekarang coba kita buktikan. Saya ambil di sini sebuah angka, misalnya 5 pangkat 3 bagi 5 pangkat 3. Ingat sifat pembagian bilangan pokok sama, berarti ini 5 pangkat 3 kurang 3. Sama dengan 5 pangkat 0. Oke, dalam posisi yang sama, coba kita tulis dalam bentuk bagi yang 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Jadi sama ini, penulisan begini dengan ini sama. Coba kita kerja, berarti ini 5 kali 5 kali 5. Ini juga 5 kali 5 kali 5. Ini kan nanti hasilnya 1/1 atau 1. Nah, sehingga dengan sendirinya kalau kita 5 pangkat 3 bagi 5 pangkat 3, ternyata ini sama hasilnya. Berarti 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, sehingga kalau kita ambil 5 ini adalah kita ganti misalnya variabel A, bilangan bulat, ada tidak 0 dan dipangkatkan 0, maka selalu hasilnya 1. Itulah asal mulanya rumus A pangkat 0 itu sama dengan 1. Boleh juga dari awal ini 5 pangkat 3 ini kita ganti variabel A sama, nanti akan hasil juga A pangkat 3 kurang 3 berarti 0. Nah, sekarang ini juga misalnya A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A bagi A kali A kali A. Itu akan hasilnya 1. Sehingga dipertemukan A pangkat 0 ternyata ini sama 1 ya. Kalau kita ganti dengan variabel. Ada beberapa contoh ini, misalnya berapa negatif 5 pangkat 0 ya, tinggal ditulis 1. Ini juga 1. Ini berarti 5 pangkat 2 kurang 2, 0. Nanti pada akhirnya juga hasilnya 1. Bilangan berpangkat pecahan. Jadi ternyata kalau ada bilangan pangkatnya pecahan, jadi misalnya ini dalam bentuk M per N, Mn ini adalah bilangan bulat, asal N tidak boleh 0. Jadi bilangan bulat ini Mn, asal N tidak boleh 0. Ternyata kita jadikan akar. Bisa kita jadikan akar. Ini A-nya taruh di sini, bilangan pokok ini sebagai bilangan pokok di sini. Kemudian N ini pangkatnya akar, perhatikan N ini.
M ini jadi pangkatnya A sini. Saya ambil contoh misalnya. Berapa 4 pangkat 3 per 2. Nah, ini kan bingung carinya. 4 pangkat 3 per 2 itu berapa? Ternyata kita jadikan dalam bentuk akar. Nah, ini 4-nya taruh di sini. 2 ini adalah pangkatnya akar. Kalau 2 kan tidak usah ditulis, kecuali 3, 4, dan seterusnya. 3 ini jadi pangkatnya 4. Nah, sehingga ditulis akar, ini 2 ini biar tidak usah ditulis, 4 pangkat 3. Oke, akar 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 kali 4 kali 4. Sama dengan 64. Berarti hasilnya 8 ya. 8 kali 8, 64. Jadi bisa bayangkan ini tadi agak rumit cara kerjanya. Jadi pangkat pecahan begini dijadikan dalam bentuk akar, ini sudah gampang kerjanya. Jadi jangan mentang-mentang karena sudah tahu pangkat pecahan sampai di rumah nanti bilang sama orang tua belikan saya roti 4 pangkat 3 per 2. Bingung nanti itu carinya ya. Ternyata 4 pangkat 3 per 2 itu sama dengan 8. Pembuktiannya, ada dulu sifat perkalian itu bilang apa, perpangkatan. Kalau ada A pangkat 1/2 kali A pangkat 1/2, bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dijumlah. Jadi 1/2 tambah 1/2 ini sama dengan A pangkat 1 atau A saja ya. Kita ganti ini dalam bentuk akar. Kalau ada matematika misalnya akar 4 kali akar 4, itu kan langsung dijawab 4. Jadi misalnya kalau ada soal akar 10 kali akar 10, langsung jawab 10. Sehingga di sini kalau ada misalnya akar A, kita ganti huruf A di sini, kali akar A, maka dipastikan hasilnya adalah A. Nah, ternyata A pangkat 1/2 kali A pangkat 1/2 itu sama hasilnya A juga. Sehingga dengan demikian berarti disimpulkan A pangkat 1/2 itu sama dengan akar A. Jadi ini sebenarnya pangkatnya 1, ini pangkatnya 2. Jadi ini 1 di sini, ini adalah di sini ditulis, 2-nya ini sebagai akar. Nah, inilah asal rumus bilangan berpangkat pecahan. Sehingga kalau kita ganti A-nya dengan satunya dengan M, huruf apa saja, M misalnya, M, 2-nya dengan N, maka diperoleh A-nya di sini bilangan pokok taruh di sini, satunya ini sebagai ini N-nya ini di sini pangkatnya akar, dan M-nya pangkatnya bilangan pokok. Nah, sama ini. Untuk contoh ini 3 pangkat 1/2. Nah, berarti kita ubah ke dalam bentuk akar. Ininya 3. Ini 1, ini pangkatnya ini biar tidak ditulis. Kalau pangkatnya 1, begitu juga 2. Biar tidak ditulis ini, jadi sama dengan akar 3. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Nah, berarti pangkatnya sini 3. Ini 8, baru pangkat 2. Sama dengan akar, berarti ini pangkatnya 3. Kalau pangkatnya 3 harus ditulis. 8 pangkat 2 itu 64. Oh, ini bisa dikerja ini. Akar 64, akar pangkat 3 dari 64. Berarti sini dapat 4. Karena apa? 4 kali 4 kali 4 hasilnya 64.
Nah, jadi 8 pangkat 2/3 itu ternyata sama dengan nilainya 4. Sekarang ini, kita tulis dalam bentuk akar. X, bilangan pokoknya, ini pangkatnya 2, pangkat akarnya 5. Harus ditulis. Oh, ini nomor 4 ini dalam bentuk akar, berarti kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Ini bilangan pokok A, ini tadi 2 ini sebagai 2 ini adalah pangkat sini 2 pembilang per 3-nya ini adalah penyebut. Oke, jadi jadinya A pangkat 2/3. Oke, untuk lebih memahami lagi konsep yang sudah kita pelajari, coba kerjakan soal latihan 21 ini. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.